Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Veronica Panjaitan, NIM 2023-230055. Saya di sini ingin mengerjakan tugas video UAS dengan sentiments analis sesuai yang Bapak inginkan. Di sini kita menulis tampilan layar dengan modul praktik Big Data dengan nama saya sendiri, Nika Veronica Panjaitan, dengan NIM saya sendiri 2023-230055. Dan ini hasilnya. Dan di sini saya ingin mendemonstrasikan dua percobaan praktikum. Satu, sentiments analysis dengan Hugging Face Python. Dua, fondasi RAG atau retrieval augmented generation. Satu, sentiments analysis dengan Hugging Face Python ecosystem. Satu, menggunakan dataset emoticon dengan 6 kelas emosi dan model distributed untuk klarifikasi sentimen dan evaluasi waktu dan akurasi. Dua, fondasi RAG, pemotongan teks atau chunking, embedding dengan modul gratis dengan vector store, retrieval, dan RAG people dengan Flan T5. Lalu kita di sini bisa melihat dengan menginstal Libri dulu, pip install key transformer dataset source. Pertama yang dibutuhkan itu Libri ketika kita transformer dari Hugging ke dataset dan terus sebagai backend deep learning. Libri ini akan digunakan untuk mengakses model pre-trained and dataset. Bisa kita lihat pip install Libri dataset seperti ini. Sudah berhasil. Transformer itu adalah model NLP dari Hugging Face dan dataset mengakses dataset dari Hugging Face Hub, dan Torch adalah PyTorch sebagai backend deep learning. Lalu kita bisa lihat from dataset import load dataset atau load dataset dengan streaming through. Di sini kita bisa melihat sadness, sedih atau sedih, joy bahagia, love cinta, anger marah, fear takut, dan surprise terkejut. Dari kita bisa melihat untuk menangani big data kita menggunakan mode streaming sangat penting karena dataset ini dimuat seluruhnya ke RAM. Dataset yang digunakan adalah DAIR, AI atau emotion yang memiliki kelas emosi, sini joy, love, anger, fear, surprise. Ini lebih kompleks dari dataset EMDB yang memiliki dua kelas. Jadi kita memperhatikan streaming through seperti sini Pak, lewat dataset menggunakan streaming through. Jadi menurut saya streaming mode versus non streaming atau sama dengan tambah streaming dataset 100 GB memuat semuanya dengan 16 GB atau overload. Dengan streaming dataset 100 GB baca per baris atau RAM 16 GB aman. Lalu hasil outputnya bisa kita lihat, kita jalankan. Ini sebenarnya ini hasil outputnya data ke-1 teks I didn't feel humiliated atau label setnya atau sedih. Data kedua I can go feeling hopeless just from being around someone who cares in weeks.
atau label sedih. Data ketiga, I'm grabbing a minute to post again green the wall atau label marah, anger atau marah. Lalu kita ke instalasi model model pipeline. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Eh, kita instalasi model distributed model ini digunakan sudah define TAN untuk sentimen analis pada dataset SST. Baik, kita akan perhatikan parameter true extension true, transient true. Tambahan transfer lebih panjang dengan 512 token. Max length 512 minimum token dan padding true menyamakannya. Seperti ini kita bisa lihat transient true max 12 token batas maksimum padding based procession seperti ini true-nya bisa kita lihat. Lalu padding true menyamakan semua teks pada bus. Ini karena ada beberapa teks yang panjangnya bisa lebih dari 512 token yang menyebabkan error yang tidak bisa ditangani. Jadi penjelasannya kayak seperti distributable model. Keunggulan distributable seperti ukuran 60% lebih kecil daripada kecepatan 60% lebih besar. Performance 97% dari burst. Sudah fine tune untuk sentimen analis. Jadi parameter pipeline transient atau true mencegah error terus mencegah error teks panjang. Jadi max length itu 512 batas maksimum token, efisiensi padding through adalah efisiensi batch processing. Di sini kita bisa jalankan. Lalu kita ulang. Yap, sudah berhasil. Lalu kita ke evaluasi waktu eksekusi. Di sini sekarang kita uji performa model pada 3 skala data, 5, 50, dan 100 data. Tujuannya adalah untuk efisiensi batch processing. Gambar atau tulisan di bawah semakin banyak data, rata-rata waktu per data justru semakin kecil. Ini karena batch processing mengurangi overhead analisis model. Dari pengujian, Proxput meningkatkan dari 900.55 data per detik menjadi 24.92 data per detik, menunjukkan bahwa batch processing sangat efisien untuk big data. Sini kita bisa lihat kodenya. Oke, kita lihat coba hasil outputnya. Menguji 5 data selesai dalam 3 detik, menguji dengan 50 data. Untuk sebentar agak lama sepertinya.
Nah, sudah berhasil seperti ini. Bisa kita lihat hasil outputnya menguji 5 data selesai dengan 3.456 detik, menguji 50 data dengan selesai 27.000 4.004 detik, menguji 100 data selesai dengan 51.6.578 detik. Jadi tabel ringkasannya ini jumlah data waktu total detik per rata-rata detik 5, 10, dan 100. Seperti ini bisa kita lihat. Lalu kita ke nulis lalu ke kalkulasi akurasi. Terakhir kita hitung akurasi dengan model membandingkan prediksi terhadap label asli yang menggunakan 20G yang diambil secara acak. Hasilnya menunjukkan akurasi 90%. Dengan precision 1000, semua prediksi positif benar. Recall dengan 0,57 atau 85/7% data positif terdeteksi. F1 score 0923, keseimbangan presisi dan recall. Ini menunjukkan bahwa model kerja sangat baik meskipun digunakan secara langsung tanpa training tambahan. Jadi kita bisa lihat kode seperti di bawah ini. Dan hasil outputnya coba kita jalankan. Kita bisa tunggu sebentar. Ya, seperti ini kita bisa lihat uji 20 data test batch, teks uji dengan akurasi model 85% sesuai yang tadi saya jelaskan. Lalu kita ke fondasi RAG. Oke, bisa kita lihat. Sekarang kita masuk ke modul kedua, fondasi RAG atau Retrieval Augmented Generation. Apa itu? Dan apa itu RAG? RAG adalah teknik yang memungkinkan LLM menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen eksternal yang kita berikan, bukan hanya dari data trainingnya. Mengapa RAG penting? LLM tidak selalu tahu tentang informasi baru, dan dua, tidak memiliki akses ke dokumen spesifik kita, dan tiga, RAG memberikan konteks yang relevan untuk jawaban yang lebih akurat. Jadi komponen RAG itu ada 6. Load, memuat dokumen. Split, memotong teks menjadi chunk. Embed, mengubah teks menjadi vektor. Store atau menyimpan vektor dalam database. Retrieve, mencari dokumen relevan. Generate, menjawab hasil jawaban. Jadi ini berikut kodenya. Jadi kita menginstal Libri dulu. Install Libri lagi. Untuk diperlukan Libri untuk menggunakan LangChain untuk orchestration, Chrome sebagai vektor database, Sentential transformer untuk embedding gratis. Yang membedakan dari kode tersebut, kita tidak menggunakan OpenAI. Semua komponen menggunakan model gratis dari Hugging Face. Seperti ini. pv install, warning, filter ground, import time. Jadi kita menggunakan from LangChain text splitter dan LangChain from dokumen, LangChain community embedding, LangChain call. Terus from transformer, di sini kita koneksi nama saya. Jadi penjelasannya LangChain text editor, pemotongan teks satu chunky, LangChain community embedding dari Hugging, LangChain chroma, vector store, db, sensor transformer embedding gratis. Lalu kita ke text chunking. Seperti ini text chunking.
Langkah pertama RAG adalah pemetaan teks atau chunking. Kita memecahkan dokumen sepanjang menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diproses. Mengapa perlu chunking? Model yang memiliki batasan panjang input 512 token. Retriever lebih akurat dengan chunking kecil dan memudahkan pencarian dengan relevan. Parameter chunking, jadi chunk size 200 ke atas maksimal 200 karakter, atau setiap chunk itu memiliki 200 karakter, dan chunk overlap antara chunk untuk menjaga konteks. Separators, hierarki pemisah paragraf, kalimat, dan kata. Jadi kita bisa lihat hmm, di sini dokumen, teks, konteks, big data semua dikumpulkan. Nah, situ, dan kita bisa melihat juga hasil outputnya. Di mana nih hasil outputnya? Di sini dia. Di mana dia? Nah, ini dia pemotongan teks sampling. Jumlah dokumen 4, daftar dokumen, big data, yang kumpulan yang sangat besar dan kompleks. Karakteristik big data dikarenakan Hugging Face. Topik Hugging Face adalah platform yang menyediakan berbagai mode ya. Dan topik RAG, isi RAG relevan desain dan teknik melakukan retrieval. Sentimen analis, sentimen yang menggunakan NLP menggunakan sentimen dari masih sebuah teks. Jumlah Chang split 14. Lalu kita lanjut ke embedding. Embedding adalah Chang yang diubah menjadi vektor. Embedding ini adalah referensi numerik dari makna teks. Satu, menurut saya komputer yang bekerja dengan angka bukan dengan teks. Terus vektor yang mirip secara simantik yang akan berdekatan. Terus tiga, memungkinkan similarity search atau pencarian berdasarkan kemiripan. Saya menggunakan model Mini LM16 video dan Hugging Face. Ini adalah model embedding gratis dengan dimensi vektor 384 yang cukup referensi dengan baik. Jadi kita bisa lihat kodenya di sini. Kita lihat, saya ingin cari. Nah, ini dia. Kita bisa lihat dari sini kodenya, kode embedding sampai sini. Lalu kita akan melihat outputnya. Ya, ini dia outputnya. Embedding gratis juga, modul loading 100%, modul siap. Jadi teks Hugging adalah platform NLP dimensi vektor 384 nilai pertama seperti ini. Jadi penjelasannya cara kerja embedding teks Hugging Face adalah platform untuk NLP vektor dengan angka. Teks yang mirip memiliki vektor yang berdekatan, Hugging Face. Jadi jarak kecil itu seperti Python, jarak besar jadi berbeda. Lalu kita ke vector store. Oh ya, kita lihat kodenya dulu. Ini dia vector store. Vektor yang menyimpan vector store menggunakan ChromatDB. Ini adalah database khusus untuk vektor yang mendukung similarity search. Saat user bertanya pertanyaan di image menjadi vektor, lalu menjadi vektor mirip dengan similarity search. Hasilnya menjadi dokumen-dokumen yang paling relevan dengan pertanyaan, dan parameter kedua mengambil chunk yang relevan. Kita bisa lihat sini kodenya from vector store print bintang 72 vector store seperti ini. Kita akan lihat hasilnya.
seperti ini membuat vector store, membuat dengan satu dokumen dan file, jaring dokumen dan dokumen satu lagi sama dengan sistem dan isi lagi sangat berguna untuk aplikasi Kinbo dan Q&A sistem. Lalu kita ke RAG plan, kita akan ke kodenya. Seperti ini kodenya. Langkah terakhir membuat RAG plan lengkap adalah menggunakan Flyent T5 atau Google sebagai LLM. Ini adalah model generasi yang digunakan tanpa API. Jadi alur pipeline adalah bisa bertanya apa itu RAG, jadi retriever mencari dokumen relevan, konteks menggabungkan dokumen menjadi konteks, prompt berdasarkan konteks dokumen, jawab pertanyaan, generate Flintelo menghasilkan jawaban. Jadi hasilnya jadi kayak jawaban yang akurat berdasarkan dokumen yang kita berikan. Kita bisa dilihat sini codingannya. Ya, seperti ini, lalu kita bisa lihat outputnya. Sebentar. Ini dia RAG plan gratis menggunakan V5 hasil RAG plan format. Lalu kita ke node, kita ke kode sebenarnya sudah bisa. Bentar. Oke, sekian video yang saya presentasikan. Bila ada kesalahan kata atau kode atau teks yang saya katakan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Nika Veronica Panjaitan, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.